Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Sinta Nuria Abdurrahman Wahid MH yang merupakan istri dari Presiden Republik Indonesia keempat Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid di Rumah Kemanusiaan Lansia dan Anak Gus Durian Mojokerto 87 Pare, Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada seluruh hadirin pada malam hari ini, kami dari Rumah Kemanusiaan Lansia dan Anak Gus Durian Mojokerto 87 Pare, dengan berdasarkan pada asas 9 nilai Gus Dur, tetap terus bergerak tanpa memandang suku, agama, status sosial maupun gender, dan tidak memiliki kepentingan eksploitatif apalagi terkait partai politik manapun. Mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan sahur keliling bersama Bu Dr. Sinta Nuria Abdurrahman Wahid MH tahun 2024. Hadirin yang kami hormati, kami mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agus Dalang dan rekan saya Ika, mohon izin untuk memandu kegiatan pada malam hari ini. Namun sebelumnya kami menghimbau kepada para hadirin dan kawan-kawan sekalian untuk tidak menggunakan pitch flash selama mengambil gambar, tidak menggunakan toksis atau stick, tidak berlari atau berpindah tempat selama tausiah berlangsung, serta dimohon untuk tidak membuang sampah pada tempatnya. Nyuntuk ibu belepotan bahasanya, terbiasanya buka-buka di jalanan di Gus Durian ini jadinya pegang seperti ini. Bahasanya campuran bu, ngapunten. Sebelumnya kami akan menyapa terlebih dahulu yang terhormat Ibu Dr. Sinta Nuria Abdurrahman Wahid MH yang merupakan istri dari Presiden Republik Indonesia keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita sebut dengan Gus Dur, yang kami hormati Bupati Kediri yang pada hari ini diwakili oleh Kabid Dinsos Kabupaten Kediri, yang kami hormati Kapolres Kediri yang diwakili oleh Kapolsek Pare, yang kami hormati pula Dandim 0809 Kediri yang diwakili oleh Dan Ramil Pare, dan juga yang kami sayangi dan kami hormati seluruh tokoh agama, kepercayaan, tokoh masyarakat, pejabat daerah, dan para akademisi yang telah bersedia rawuh di rumah kami yang sederhana ini. Dan tentu saja kepada yang kita semua banggakan, seluruh kawan-kawan relawan kemanusiaan Gus Durian Peduli, kawan-kawan Seknas Jaringan Gus Durian, dan seluruh tamu undangan yang turut hadir, datang dan mendukung kegiatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di Rumah Lansia dan Anak Gus Durian Mojokerto 87 Pare, Kediri dalam kegiatan sahur keliling 2024 bersama Bu Dr. Sinta Nuria Abdurrahman Wahid MH. Kedua kalinya, selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara kita lanjutkan, untuk itu terlebih dahulu kami akan bacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 pembacaan ayat suci Al-Quran, 4 sambutan-sambutan, 5 tauziah dari Ibu Dr. Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, 6 sahur bersama sekaligus pemutaran video Gus Durian Lereng Kelut Wates, 7 sesi tanya jawab,
8 doa lintas iman dari tokoh agama dan kepercayaan, 9 penyerahan cindera mata, dan yang terakhir penutup. Semoga untuk tokoh agama, lintas iman, dan tokoh kepercayaan untuk mendampingi Ibu di atas batu. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan Bupati Kediri yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri. Kepada yang terhormat Bapak Joko Wiono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ngapunten, syukur rawuh, selamat datang Bu Dr. Sinta Nuria Abdurrahman Wahid datang rumah lansia anak Gusdurian Mojokerto, Pare, Kabupaten Kediri, yang alhamdulillah sangat berjalan dan sangat bermanfaat sekali untuk kampung kita, pelayanan lansia maupun anak. Untuk itu nyuwun petunjuk lebih banyak untuk peningkatan pelayanan di Kota. Bu pilih dari kami sikap semanten, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya marilah kita mendengarkan tausiah dari Dr. Sinta Nuria Abdurrahman Wahid MHum. Namun sebelum itu kami mengingatkan kembali untuk mari kita saling berbagi kasih dan cinta dengan tetap menjaga ketertiban selama kegiatan ini berlangsung. Tausiah dari Dr. Sinta Nuria Abdurrahman Wahid MHum kepada Ibu, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kabid Dinsos Kabupaten Kediri Bapak Joko Wiono, yang terhormat Bapak Kapolsek Pare Bapak AKP Bowo Wicaksono, yang terhormat dan Ramil Pare Kapten Tommy, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh muda dan masyarakat Kabupaten Kediri, Kabupaten Kediri yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita aturkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkenannya, dengan ridho dan inayahnya, maka pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan bahagia. Tidak lupa marilah salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, mungkin saya tidak salah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian diundang ke sini adalah untuk apa ya? Diundang ke sini untuk apa? Sahur. Untuk sahur. Sahur apa? Sahur yang bagaimana? Sahur bersama. Bersama siapa? Bersama siapa? Ibu Sinta itu siapa? Ibu Sinta itu siapa? Negara keempat.
Ibu Sinta itu saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, diundang ke sini adalah untuk bersahur bersama. Oleh karena waktunya sudah sangat mepet, sudah hampir imsak, maka pasti semuanya ingin segera menyantap hidangan sahur. Iya Pak enggak? Sudah didahului sahur? Belum? Belum apa sudah? Belum? Kalau belum itu benar, karena tujuannya adalah sahur bersama Ibu Sinta. Jadi artinya kalau Bapak Ibu makan, saya juga makan. Kalau saya belum makan, Bapak Ibu sekalian juga jangan makan dulu. Ya, jadi begitu kan? Mestinya begitu kan, kalau sahur bersama kan begitu. Yang satu ngambil nasi, saya juga ngambil nasi. Jangan saya belum ngambil nasi, situ sudah makan. Itu namanya bukan sahur bersama. Karena itu kita akan sahur bersama. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan, apakah Bapak Ibu sekalian sudah membaca doa puasa apa belum? 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 Yang tegas, belum apa sudah? Belum apa sudah? Sudah apa belum? Kalau sudah kapan? Ada waktu tarawih. Oke. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya akan menanyakan, puasa itu mengajarkan apa kepada kita? Apa yang diajarkan puasa kepada kita? Apa? Apa? Karena waktunya sudah mepet, Menahan hawa nafsu. saya mulai kesabaran. Betul apa enggak? Diajari sabar apa enggak oleh puasa? Ya. Terus apa lagi? Apa? Kejujuran. Iya Pak. Orang puasa harus jujur apa tidak? Harus jujur, harus bicara jujur, tidak boleh bohong, ya kan? Tidak boleh berkata-kata yang jelek. Saling menghormati satu sama lain, saling menghargai, saling tolong menolong kepada sesamanya, dan banyak lagi yang lain, akhlak dan budi pekerti yang luhur. Jadi sebetulnya puasa mengajarkan kepada pemeluknya tentang akhlak dan budi pekerti yang luhur. Satu diantaranya adalah kejujuran. Karena itu saya ingin tanya kepada masyarakat di sini, apakah masyarakat Pari ini orang-orang yang jujur apa tidak? Jujur apa tidak? Jujur. Tergantung situasi. Waduh, berat tuh. Kalau memang jujur, saya mau tanya, siapa yang tadi sore nggak taraweh? Ayo ngacung, siapa yang tidak taraweh? Katanya jujur. Ditanya begini harus jawabnya yang jujur. Siapa yang tadi sore tidak taraweh? Nah, siapa lagi yang di dalam taraweh apa enggak? Yang muslim, yang taraweh, ya taraweh apa tidak tadi sore? Taraweh. Yang tidak taraweh siapa? Nah, kalau tidak taraweh adalah muslim, mau puasa, berarti belum berdoa kan? Ya. Katanya tak doanya tadi dibaca setelah taraweh, tapi sore tadi tidak taraweh.
berarti belum membaca doa. Iya enggak? Betul apa enggak? Oleh karena waktunya sudah mepet loh, semuanya sudah lapar, sudah kelihatannya sudah mau menyantap. Kalau begitu, bagaimana kalau saya ajak bersama-sama membaca doa berpuasa? Mau? Bisa? Anak Gus Durian ada di sini. Apakah ada anak Gus Durian di sini? Banyak ya, Mana ada anak Gus Durian? angkat tangan. Angkat tangan anak Gus Durian. Anak-anak Gus Durian dan anaknya Gus Dur sudah berdoa berpuasa belum? Kalau belum, mari kita mulai membaca doa puasa dengan dimulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu somakhoti an adai fardisari Ramadana hari sanati fardalillahi ta'ala. Nah, kalau sedang baca doa, mari kita bersama-sama bersahur untuk berpuasa besok hari. Mari silakan. Oke, terima kasih Ibu Dr. Sinta Nuria Abdurrahman atas tausiah kebangsaannya. Ini belum dereng kalau jeneng Cak Gus Durian iki kudu slowengan, apalagi ngapunten. Gus Durian Mojokerto 87 itu tapi terkenal 87-nya. Ibu, 87 dalam bahasa dunia kitab 1000 mimpi itu nomornya orang gendeng. Nah, karena orang-orang Gus Durian 87 ini orang yang genah tur mudeng tentang kemanusiaan, tidak membedakan suku, ras dan agama. Salah satunya Antok Beler ini ketua Gus Durian beragama Katolik juga. Kebetulan ada Dokter Etri itu dokternya Gus Durian juga Katolik. Terus saya ini juga Hindu. Macam-macam kumpul jadi satu di sini, Bu, seperti itu. Kuliner selengengan, Bu, ngapunten. Tapi itu demi kemanusiaan. Oke, siap. Ngapunten, siap salah. Bicara kamu resu sampai itu, Bu. Langsung. Kemana? Pindah mana? Sama-sama. Untuk itu karena tadi beliau Ibu Dr. Sinta menyampaikan kalau Ibu dahar berarti yang lain juga dahar. Nah terus Ibu, betul. Berarti untuk itu kami persilahkan karena Ibu juga mau dahar, monggo. Untuk sedoyo yang hadir bisa menikmati hidangan sahur bersama dengan Ibu Sinta. Oke, monggo sahur bersama. Para hadirin sekalian, sudah selesai makannya? Sudah selesai belum? Sudah. Sudah bisa diajak bincang-bincang sebentar lagi. Mau? Untuk berbincang-bincang atau di bareng? Gimana? Bincang-bincang. Oh, bincang-bincang. Jadi mari kita berbincang-bincang sebentar tentang kemanusiaan dan tentang persaudaraan, kerukunan, persaudaraan di antara sesama kita anak bangsa Indonesia. Setuju? Setuju. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa setiap bulan puasa saya akan selalu bersahur bersama kaum duafa, kaum fakir miskin, dan kaum marginal. Jadi kalau setiap bulan puasa Ramadan saya kadang-kadang bersahur
dengan pulik-pulik bangunan. Di Jakarta itu pulik-pulik bangunan biasanya dari daerah-daerah, jadi mereka tidak punya rumah, tidurnya di kolong jembatan. Jadi saya akan bersahur bersama mereka di kolong jembatan. Kalau saya bersahur bersama Mbok Bakul, saya juga akan bersahur di tengah pasar. Kalau saya bersahur bersama tukang-tukang becak, di sini ada tukang becak apa enggak? Ada. Ikut bersahur di sini atau enggak? Atau enggak? Ada. Mana coba? Ada. Biasanya saya akan bersahur bersama mereka di alun-alun atau di pinggir stasiun atau di pinggir terminal. Itu biasanya yang saya lakukan. Tetapi saya ini sadar bahwa saya ini orang Indonesia. Orang Indonesia itu masyarakatnya disebut masyarakat yang majmuk, yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Ada yang suku bangsa Jawa. Di sini yang suku bangsa Jawa yang mana? Coba akan tahu. Ada suku bangsa Jawanya? Angkat tangan yang tinggi. Yang nggak angkat tangan berarti bukan orang Jawa ya. Awak banyak. Terus ada yang suku bangsa Sunda. Yang Sunda yang mana? Angkat tangan yang tinggi. Yang Sunda ada. Yang ada yang Madura. Oh, Madura ada. Di mana lagi Maduranya? Dan Madura? Orang Mutiara ya. Ada yang suku Batak. Siapa suku Batak? Gak ada. Yang suku Minang? Gak ada juga. Yang suku Dayak ada? Pada. Oh ya. Ada yang suku Bugis? Gak ada. Ada yang suku Ambon? Gak ada. Ada yang suku Bali? Bali ada? Gak ada juga. Ada yang suku Papua? Gak ada. Jadi sini mayoritas orang Jawa, ya kan? Terus di Indonesia juga terdiri dari berbagai agama. Ada bermacam-macam agama di Indonesia. Ada yang beragama Islam. Siapa di sini yang beragama Islam? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang tidak angkat tangan artinya tidak Islam. Ayo, yang Islam mana? Yang tinggi bang. Jangan setengah tiang, satu tiang. Alhamdulillah banyak yang beragama Kristen Katolik. Oh, ada lagi mana? Di sana di tengah ada ya. Ada yang Protestan. Ada. Iya. Itu ada. Yang Ortodok. Ada? Gak ada. Yang Hindu
beragama Hindu, yang beragama berarti Hindu dari Bali. Oh, Hindu Jawa. Bromo apa? Kediri asli. Apa? Kediri asli. Kediri. Oh, Kediri asli. Yang Bapak ini? Oh, Pare. Pare asli. Dari Hindu Pare. Yang beragama Buddha? Mana yang beragama Buddha? Gak ada. Yang beragama Konghucu? Katakan. Oh, Konghucu. Apa? Oh, kelenteng Buddha. Oh. Yang apa? Ahmadiyah ada? Nggak ada. Syiah Hijabi ada? Syiah Abi ada? Nggak ada. Oh, Sabto Dharma aliran kepercayaan. Ya. Sabto Dharma ada. Terus ada lagi aliran kepercayaan yang lain? Ada lagi? Tidak ada. Kemudian yang beragama Bahai di sini ada nggak? Ada. Bahai ada? Ada. Alhamdulillah. Berarti di sini sudah ada orang Bahai. Yang lain sudah tahu apa agama Bahai itu? Sudah. Yang agama Bahai di sini berkebangsaan apa? India atau Indonesia? Jawa asli. Jawa asli. Tapi Bahai. Ye. Alhamdulillah. Sekeluarga atau punya kelompok? Belum punya kelompok, baru satu keluarga. Ya. Jadi yang lain-lain sudah tahu bahwa di Indonesia ada agama Bahai apa belum? Sudah. Belum? Sudah. Belum tahu? Yang beragama Bahai namanya siapa? Ahmad Wahid. Pak Rahmat sama Pak Sugeng. Pak Ahmad sama Pak Sugeng. Oh ya. Jadi Bapak belum pernah kalau mendaftar atau ke kelurahan dan sebagainya belum daftar bahwa saya beragama Bahai. Tak. Semua sudah tahu. Loh, katanya Pak Ahmad sama Pak. Katanya semua orang sudah tahu. Berarti semuanya tahu dong. Kok Instansi sudah tahu. oh, instansi yang tahu, yang masyarakat tidak tahu. Jadi boleh saya kasih tahu pada yang lain, Pak? Jadi di Indonesia memang ada agama yang namanya agama Bahai. Agama Bahai ini didirikan oleh orang Persia yang namanya Bahaullah. Ya Pak, ya Pak. Nah, agama ini didirikan oleh Bahaullah. Pusatnya di Haifa, di sebelah utara Yerusalem. Agama Bahai ini sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan. Jadi mereka juga ikut berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Cuma karena masih terpencar di seluruh Indonesia, jadi masih ada kecil-kecil. Nah, beberapa tahun yang lalu mereka muncul dengan jumlah yang lebih banyak. Karena itu negara mengakui bahwa agama Bahai ada di Indonesia.
Ya. Sekarang yang saya tanyakan, semua yang saya sebutkan tadi, ada yang suku bangsa Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Batak, Dayak, Ambon, Papua dan sebagainya. Kemudian ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kepercayaan dan sebagainya. Itu semua tinggal di mana? Indonesia. Di mana? Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Terus bapak, ibu dan anak-anak sekarang ini tinggalnya di mana? Sampean semua ini tinggal di mana? Indonesia. Benar. Siapa juga tinggal di Indonesia? Lu kok ragu-ragu? Buminya Indonesia. Tinggal di mana? Di buminya Indonesia, Bu. Di Indonesia. Semuanya tinggal di mana? Yang ada di hadapan saya semuanya tinggal di mana? Semuanya tinggal di Indonesia. Yang di samping saya ini juga tinggal di mana? Indonesia. Indonesia. Yang tegas bareng. Indonesia. Jadi Anda semua orang Indonesia. Kalau tadi yang disebutkan juga orang Indonesia. Anda semua orang Indonesia. Kalau begitu mereka semua tadi itu siapa kita? Saudara. Siapa kita? Saudara. Benar. Betul. Yakin? Yakin bahwa mereka saudara kita? Yakin? Kalau memang mereka saudara kita, pantaskah kita bentuk-bentukan? Ya. Pantas? Pantaskah kita berbunuh-bunuhan? Tidak. Pantaskah kita bersaling berebut-rebutan? Tidak. Tidak. Pantaskah kita berebutan kursi? Oh. Kalau kursi di parlemen, bagaimana? Rebutan nggak? Rebutan nggak? Kursi di parlemen berebutan nggak? Boleh nggak jadinya? Boleh. Boleh rebutan. Tapi harus ada konsekuensinya. Apakah berebutan itu sepak-sepakan dan cari hubungan? Enggak. Jadinya harusnya gimana? Ya, demokrasi. Hah? Apa? Boleh berebutan, tapi tidak boleh menghancurkan tali persaudaraan, persatuan dan keutuhan bangsa. Itu yang harus. Itu boleh. Dan bagi anak-anak, bagi yang muda-muda, bolehkah rebutan pacar? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh apa enggak rebutan pacar? Boleh. Selama jalur kuning belum melengkung. Sikap. Karang ngiram. Oh begitu boleh ya? Boleh. Oh iya sejak gitu. Canda kepala rambut. Ya, jadi itu tadi adalah persatuan dan persatuan bangsa. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan terhadap sesama saudara? Apa yang harus kita lakukan? Hah? Rukun. Terus menghormati, saling menghormati, saling Menghormati. saling menghormati, Menyayangi. menyayangi, mengasihi, memaafkan, saling menyapa, saling tolong, saling tolong menolong, dan saling memaafkan. Itu semua
yang harus kita lakukan terhadap saudara-saudara. Karena sebetulnya pada hakikat kita adalah satu. Iya apa enggak? Kita satu atau enggak? Satu apa? Indonesia. Artinya satu Keluarga. satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Itulah semboyan bangsa Indonesia, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Ini yang mengikat kita menjadi rakyat Indonesia. Tentu maukah kita bersama-sama menyanyikan satu nusa, satu bangsa? Mau? Mau? Kalau mau, ayo kita berdiri untuk menyanyikan lagu santun. Baik, kami persilakan untuk Mari kita berdiri bersama untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. itu ikrar kita sebagai bangsa Indonesia. Karena tanpa persatuan dan kesatuan, negara akan runtuh. Tetapi kalau kita bersatu menjadi satu kesatuan, negara akan utuh dan berdiri tegak sebagai bangsa di tengah-tengah masyarakat dunia. Itu yang harus kita pertahankan. Nah, kalau kita sudah berikrar, silakan duduk kembali. Saya akan menambahkan kalimat-kalimat saya lebih baik. Saya tambahkan sedikit lagi, yaitu oleh karena itu, ya, kan tadi sudah sebutkan bahwa mereka adalah saudara-saudara kita. Oleh karena itu, pada setiap saya menyelenggarakan sahur bersama, mereka saya semua komponen yang ada di Indonesia, saya ajak bersama-sama saya untuk menyelenggarakan sahur bersama untuk saudara-saudaranya yang beragama Islam, agar saudara-saudara yang beragama Islam bisa menjalankan ibadah sucinya di bulan Ramadan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Karena itu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan acara seperti ini itu bergantian. Kadang-kadang Matakin yang menyelenggarakan itu, kadang-kadang jadi saya akan bersahur di halaman kelenteng. Kadang-kadang yang bertanggung jawab adalah saudara-saudara kita kaum Katolik atau yang Kristen, maka saya akan bersahur di halaman gereja. Begitu seterusnya. Bahkan
waktu Monsinyur almarhum Monsinyur Pujo Sumarto masih ada. Setiap kali saya bersahur di tengah pasar bersama Ibu Bagul, beliau selalu mendampingi saya di tengah-tengah pasar. Ini menandakan bahwa kita adalah saudara. Jadi itu semuanya merupakan ungkapan tali kasih, ungkapan tali persaudaraan yang harusnya selalu menghargai, saling menolong dan saling ya ini saling tolong-tolongan di antara sesama kita rakyat Indonesia. Itulah yang saya lakukan untuk demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi semuanya itu bisa saya lakukan di mana-mana karena kita jaga satu. Bapak Ibu para hadirin sekalian, saya hanya ingin bertanya kepada yang beragama Islam, apakah Bapak Ibu sekalian masih ingat Gus Dur atau tidak? Ingat Gus Dur apa tidak? Ingat? Benar? Sudah pernah bertemu? Belum? Belum pernah bertemu? Pernah mendengarkan pidatonya Gus Dur? Pernah? Sering? Sebetulnya apa sih yang diingat dari Gus Dur itu apa? Gitu aja. Ya, betul. Begitu aja kok repot. Iya kan? Siapa yang tidak ingat itu? Ingat nggak kata-kata Gus yang seperti itu? Begitu aja kok repot. Memang kedengarannya segala sesuatu dianggap enteng, tidak apa-apa. Tapi sebetulnya justru mengandung arti yang sangat dalam. Karena begitu itu artinya kita berserah diri kepada Allah. Allah yang maha kuasa, maha bijaksana, maha adil, dan maha segala-galanya. Jadi itu kita serahkan pada Allah. Itu kalimat tauhid, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kelihatannya cuma meremehkan semacam, tapi artinya sangat dalam. Itulah Gus Dur. Nah, sekarang katanya semuanya sudah sering mendengarkan Gus Dur berpidato. Sekarang saya tanyakan, apa yang dilakukan Gus Dur ketika mengakhiri pidatonya? Apa? Toleransi. Toleransi. Apa? Toleransi. Toleransi. Toleransi sudah dikumandangkan Gus Dur dari awal sampai akhir. Bukan pada saat menutup pidatonya. Siapa tahu apa yang dilakukan Gus Dur ketika menutup pidatonya? Gak ada yang tahu? Tahu atau tahu? Nggak tahu? Nggak tahu. Ah, nggak. Setiap kali Gus Dur mau menutup pidatonya, beliau akan membaca syair munajatnya Abu Nawas. Ingat? 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 Bisa tahu? Bisa menyanyikan? Bisa? Kalau bisa, ayo kita tutup dengan membaca syair munajatnya Abu Nawas bersama-sama yang bisa. Itu ada mau diiringi apa enggak? Mau diiringi musik apa enggak? Enggak. Enggak. Ya udah. Kita baca bismillah dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa ikuti ya. Sekali lagi saya ingin mendengar kekompakannya bagi yang mengerti dan bisa. Ayo mulai. Wahai Tuhanku, aku memang tidak pantas menjadi penghuni surga-Mu, tapi aku juga tidak kuat menahan panasnya api neraka-Mu. Karena itu wahai Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosaku, karena hanya Engkau-lah yang sanggup mengampuni dosa hamba-hamba-Mu. Akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Gus Rian, tolong untuk memperbesar donasinya kepada kaum lansia. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Sinta Nuria Abdurrahman Wahid dan Bu yang sudah memberikan tausiahnya luar biasa sekali. Tadi satu puasa mengajarkan kita tentang akhlak dan budi pekerti luhur sehingga kita menjadi pribadi yang sabar dan jujur. Maka tentunya pinter Bu. Betul, dan yang pasti juga saya tambahkan bahwa beliau menyampaikan kita ini berbeda-beda, tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Oleh rebutan kursi ting ojo sampai mengajo ketawilin ini. Betul. Oleh rebutan pacar. Oh, selama jadwal kuning belum. Karena di sini juga masih ada yang remaja-remaja. Jadi masih nanya. Sesuai ya, Dek. Canda keplak rambut. Untuk pekerjaan acara selanjutnya gimana kok? Coba kurang antar bojoku masalah. Enggak boy. Ayo Pak, acaranya apa? Untuk selanjutnya kita sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Iya. Dipersilakan 3 penanya untuk yang hadir untuk mengangkat kaki tangannya. Suatu kesempatan yang luar biasa. Okay. Ibu berkenan nanti akan. Oke, sudah tanya 1. Ini ada berapa? Mungkin bisa berdiri. Berdiri. Maju ke sini betul-betul. Oke. Bisa tolong kasih mic-nya Mas. Perkenalkan, nama saya Arif. Napa nggih nyuwun barokah dongane mawon. Sing kedua, kula nyuwun kaplok sebagai pengingat bahwa saya kaum muda banyak lupa. Mohon mawon. Oke, minta diketuk kepalanya sebagai pengingat bahwa yang muda sering lupanya, gitu.
sama yang pertama minta berkah doanya. Nggih. Langsung atau anu sesok ben? Coba masuk, oh langsung, monggo. Langsung. Sudah siap ini dibuka ya. Sudah siap. Akhirnya aja di Amit. Nggih, Amit. Nah, minta maju biar dikewaplok kepalanya. Nah, gitu. Ini cara tradisi orang-orang lawas biar. Makan ya. Doa makan. Oh, doa. Ini adalah salah satu tradisi yang dibariskan oleh leluhur kita dulu, bahwasanya orang ditampar kepalanya itu adalah kue bener, kue salah tetap dikaplok. Ojo sok rumangsa bener tetap dikaplok seperti itu. Namanya tapi ini bukan perbukuan dia. Oke, untuk yang kedua, monggo. Oh, ini kan? Oh ya, oke, ready. Yang ketiga ada mungkin? Oke, monggo lagi. Siapa? Oh, saya kadang maju gimana? Ya. Oh, oke. Pertanyaan bukan minta dua, pengecualian. Minta doa, semuanya minta doa. Nah, oke. Mana? Bisa aja. Ini minta dikuaplok sekeras-kerasnya Bu. Iya, apa Bu? Itu menurut orang Jawa dahulu dikaplok itu sebagai tanda pengingat agar tidak lupa bahwasanya benar salah. Kalau benar jangan merasa benar, tetap eling terus kan gitu. Iya, Nah, jadi gitu. yang muda itu banyak salahnya. Banyak salahnya. Kalau orang tua banyak restunya. Oke, betul sekali. Oke, untuk selanjutnya masnya ini mau tanya, jangan minta doa lagi, Iya. jangan minta Tidak kuat boleh apalagi. minta doa, minta nomor juga tidak boleh. Nggak boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi. Sederhana saja, Bapak Nyai, saya ingin bertanya. Mungkin ada teladan dari Gus Dur yang jarang publik ketahui. Kami ingin meminta Bu Nyai mungkin bisa memberikan informasi kepada kami apa saja teladan-teladan Gus Dur yang jarang diketahui oleh publik. Terima kasih. Sudah itu, iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira apa yang telah dilakukan oleh Gus Dur demi kemanusiaan, demokrasi, keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan semuanya sudah diketahui oleh masyarakat luas, terutama ketika ada Gus Durian yang selalu mempelajari. Di situ akan diajarkan ada 9 nilai-nilai yang diajarkan oleh Gus Dur. Jadi kalau Anda merasa mengaku sebagai Gus Durian, pasti akan tahu 9 nilai itu. Kalau belum tahu, ya belajar dulu tentang 9 nilai yang diwariskan oleh Gus Dur. Itu sudah menjadi pengetahuan yang harus diketahui oleh anak-anak Gus Durian yang harus disampaikan kepada masyarakat. Itu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Jadi Ya, ketika nilai-nilai itu sudah tertuang dalam 9 nilai Gus Dur. Betul. Moga selanjutnya Masnya. Dalam
masyarakat yang multikultural seperti Indonesia ini, apa langkah-langkah Gus Dur ketika jadi presiden yang menjadi pluralis gitu? Pluralisme. Masalah pluralisme ketika Gus Dur menjadi presiden akan ditunjukkan bahwa Gus Dur tidak pernah membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Bahkan budaya masyarakat Tionghoa yang dulu dilarang oleh pemerintah dan ada undang-undangnya dicabut oleh Gus Dur, sehingga mereka orang Tionghoa boleh melaksanakan adat dan budayanya seperti juga orang-orang Indonesia, seperti orang Bali melakukan adat dan budayanya, orang Ambon melakukan adat dan budayanya, dan orang Tionghoa yang berada di Indonesia dan mereka sudah mengaku bahwa dirinya adalah anak bangsa Indonesia, sudah tentu mereka dipersilakan untuk melakukan adat dan budaya sendiri. Itu penjelasan Mas. Oke, sudah terima kasih ya. Begitu luar biasa ya, Kang Dalang, bahwa 9 nilai Gus Dur. Dan yang pasti kenapa Gus Dur itu begitu dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena rasa toleransi yang begitu kuat, menghargai semua keyakinan, kepercayaan, aliran apapun, sehingga kita menjadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Oke. Untuk selanjutnya Mbak Ika. Selanjutnya mungkin berkenan untuk menyerahkan cindera mata dari anak-anak Gus Durian. Kami persilakan kepada perwakilan dari Gus Durian, dan izinkan kami Ibu dari anak-anak Gus Durian ingin sedikit menyerahkan tanda mata, cindera mata, tali asih kepada Ibu dari kami seluruh anak-anak Gus Durian. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Luar biasa Pak ya. Itu yang Jawa mbiyen arani siji pasti rezeki, loro jodoh, telu wahyu, papat gajah pakat, lima bondo donya iki ora diku. Dadi wis urusane sekecet lombok ngene ngono. Oke. Untuk selanjutnya monggo kita doa bersama dari lintas iman untuk bangsa kita, untuk acara pada kesempatan hari ini. Monggo dari Mas Soleh dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin
حمدا نعيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kami mohon lindungi negara dan bangsa kami dari kekacauan dan dari segala petaka serta segala fitnah. Anugerahi kami rasa aman, keimanan yang kokoh, kedamaian dan keberkahan. Satukan hati kami untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Padamkan api nyala fitnah yang mencerai-beraikan persaudaraan kami. Tutuplah pintu petaka yang melantakkan cinta antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satu padukan hati dan langkah kami melawan segala bentuk kehendak yang akan meruntuhkan bangunan negara bangsa kami. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, bimbinglah para pemimpin bangsa kami menapaki jalan-Mu. Jadikan tanah air dan rumah-rumah kami aman, damai dan sentosa. Kabulkan cita-cita bangsa kami yang Engkau rela atasnya, dan jadikan hari-hari akhir kami selalu dalam amal-amal sholih. Wahai Tuhan alam semesta, hamba-Mu yang mencintai-Mu dan kami cintai. Kiai Haji Abdurrahman Wahid telah pulang kembali ke hadiran-Mu, kehariban-Mu, memenuhi panggilan-Mu. Sayangi dia sepenuh dan seluruh kasih-Mu. Jadikan tempat istirahat abadinya berpeda cahaya selamanya. Jadikan taman surgawi tempat abadinya itu dalam suasana riang, damai dan tenang. Wahai Allah yang Maha Kasih, Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah hamba-Mu yang tulus memenuhi ajakan-Mu agar mencintai semua ciptaan-Mu. Dia hamba-Mu yang selalu meminta kepada-Mu sepanjang hari, sepanjang malam, setiap hembusan nafas agar kami tak lagi bertengkar hanya karena keyakinan, pikiran, baju dan kami beda-beda, agar kami damai bersaudara, menjalin cinta dan kasih sayang. Biarpun baju, jalan dan cara hidup kami berbeda-beda, meski dengan seluruh kebiasaan dan keberadaan kami yang berwarna-warni, agar negeri ini selalu utuh, damai, diliputi keadilan, sejahtera lahir dan batin. Wahai Tuhan yang tak ada Tuhan selain Engkau, meski Dia telah tak lagi bersama kami, Dia selalu ada di dekat dan di hati kami, dan kami selalu ingin bersamanya, melanjutkan mimpi-mimpinya yang indah bagi bangsa dan negeri kami yang kami cintai dan dicintai. Ya Allah, anugerahi kami kemampuan menjalankannya sepenuh dan seluruh hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Bapa atas segala kasih karunia-Mu, sehingga pada saat ini kami bisa bersama-sama dengan Ibu Dr. Nuria Sinta Nuria Wahid, di mana pada saat ini kami bersama-sama dari berbagai suku, dari berbagai agama, untuk menyatukan hati kami untuk bersama-sama berdoa kepada-Mu agar apa yang telah diajarkan oleh Gus Dur kepada kami semua sebagai Bapak bangsa, sebagai Bapak pluralisme yang telah mengajarkan kami toleransi yang begitu besar. Semoga kami, para penerusnya, bisa menghayati seluruh ajaran beliau, sehingga di dalam hati kami semua tidak ada perbedaan di antara kami, sehingga kami tetap bersatu padu untuk selalu bersama-sama di dalam kehidupan kita, mewujudkan suatu persatuan dan cinta kasih di antara kita semua. Semoga Engkau selalu melindungi bangsa kami dan masyarakat kami menuju ke Indonesia yang lebih maju. Kepada-Mu kami berdoa ya Tuhan. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil. Pada pagi hari ini mari kita sama-sama menjadikan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Berkat sinar-sinarnya kita bisa berkumpul dan diberi petunjuk petuah dari beliau Ibu Hajah
Sinta Nuria, terima kasih doanya Ibu. Semoga Ibu beserta rombongan selalu diberi kekuatan pancaran sinar dari Allah yang Maha Kuasa, sehingga dari sini sampai nanti melanjutkan perjalanan ke Jakarta diberi keselamatan dan kelancaran. Dan tidak lupa, semoga roh suci para pendahulu bangsa yang telah merebut kemerdekaan, semoga roh sucinya diterima Allah, yang sudah kembali diterima Allah, diberi tempat yang sempurna sesuai amal perbuatannya mereka masing-masing, dan berilah kekuatan serta bimbingan para pemimpin-pemimpin bangsa ini sehingga bangsa Indonesia tetap utuh, rukun, sejahtera lahir dan batin. Terima kasih. Allah yang Maha Agung, Allah yang Murokim, Allah yang Maha Adil. Semoga pancaran sinar Allah selalu mengayomi kita semua. Monggo. Om Abhidhammastu Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Puji syukur pujastu karatu pateng Gusti Ngamo Suci Darjat Yang Diwasa. Dene menapa ing wekdal menika ing jaman menika kula panjenengan saged nggih menika angiseni sahur buka bersama Bu Hajah Sinta Nuria. Mugi-mugi krono kebersamaan kula lan panjenengan saged mahanyani klawi lujengan dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi pitados rahayu yang pinanggih selami-laminipun. Om Abhidhammastu Namo Buddhaya. Om Dirgayu Tatastu Swaha. Om Anubhadra Pratawo Yantu Swata. Om Brahma Wisnu Iswara Jiwat Mantri Lokanam Sarwa Jagat Pratistanam Sarwa Roga Wimrestam Sarwa Pesa Winasanam. Om Namo Swaya. Om Sang Hyang Purwa Kali Ulun Angan Pujo Puji Jagat Parengpat. Bumi Pratelo Angilang Ponco Boyo Ibu Berli Paring Rezeki. Bobo Angkoso Banci Robodo Saribah Teken Iro Rentek Tekati Ati. Wit Respati Godong Anggoro Budo Kembanggo Sukmo. Ojat Sukro Tumpak Warno Ditepang Purno Boyo Purno Bayu. Kadilan Suryo Condro Katiko. Tetepo Panggo Poro Sederet Poro Rawe Ngesapun Katuran Ing Mriki Sedoyo. Angadepono buku asisangan angadepono satru musuh angadepono sabdo rahayu anyademo maskara kantono kamulyanipun wamanugrah mengarep diwadetan nugrah kam rajanam sarwa pujanam namu sarwa nugrah kam diwadi mahdi nyanyi katam lakmis dirgayu dari kena suka berdeta. Om ayu wadiyasa wadudu berada suka seram dharma tuti sabta wardaya yatamir dirgagamai tala chandra gangga tatu jebet. Om kesantuwi wajiku mamah kesantu mana satu sah tatra dan keswaswa mam. Om santi santi santi. Om swadatu. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, kasih sayang daripada Tuhan yang sungguh luar biasa. Pada malam hari ini kami merasakan sukacita karena Allah telah mempersatukan para hamba-hamba-Mu tempat ini untuk saling mengasihi, saling menasihati, saling menegur dan saling menyapa. Dan kami bersyukur kalau cuaca pada saat ini juga baik, tidak turun hujan. Ini kemurahan cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Dan semua ini kami kembalikan segala pujian, hormat dan kepercayaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pada pagi ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati pemerintahan yang ada yang dipimpin oleh Pak Jokowi bersama stafnya, para MPR, DPR, RT, RW, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dialah pemimpin kami yang dari pusat sampai terendah akan memiliki roh ketakutan kepada Engkau, sehingga menjalankan roda pemerintahan ini dengan suatu kebenaran, sehingga masyarakat boleh merasakan kedamaian, kerukunan, kemakmuran satu dengan yang lain. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan buat saudara kami yang mengalami bencana banjir ataupun gempa. Kami percaya dimanapun saat ini Tuhan akan menilik, Tuhan akan membangkitkan, Tuhan akan meneguhkan mereka. Mungkin kehilangan keluarganya, kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan harta bendanya, Tuhan akan menggantikan roh sukacita kepada mereka. Bahwa mereka tetap kuat, tetap memiliki iman yang kuat di dalam Engkau, sehingga mereka tidak akan tergoyahkan walaupun bencana dialaminya. Sehingga kami merasakan juga bila suka buat saudara kami yang telah kehilangan nyawa ataupun saudaranya. Dan pada pagi ini Tuhan, kami juga kembalikan
kami serahkan aparat keamanan dari TNI, Polri semuanya ke dalam terkuasamu. Bela setiap pemerintahan yang ada ini benar-benar menjadi suatu pemerintahan yang takut dan gentar kepada Engkau ya Bapa, sehingga pemerintahan kami boleh pemerintahan yang berkenan di hadapan Tuhan, pemerintahan yang takut pada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami juga menyerahkan persatuan dan kesatuan di antara satu dengan yang lain. Jangan ada roh pemecah belah, tapi ada persatuan, kekompakan, menghargai satu dengan yang lain, sehingga kami boleh bergandeng tangan untuk bisa bekerja sama untuk membangun Indonesia ini untuk menjadi lebih baik lagi ya Bapak. Kami juga menyerahkan Tuhan Ibu Hajah Sinta Nuriyah pada pagi ini sudah memberikan pejangan ceramah pada kami semuanya, supaya kami tetap memelihara kebenaran, kami tetap memelihara kejujuran sebagai rakyat, sehingga kami benar-benar menjadi orang yang bisa beradaptasi satu dengan yang lain, sehingga kami tidak akan berkompromi dengan kejahatan, tidak berkompromi dengan dosa, tetapi kami boleh menyalipkan dari kedagingan kami. Kami juga menyerahkan Tuhan buat saudara kami yang saat ini menjalankan ibadah puasa, supaya dalam ibadah yang puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi benar-benar bisa merendahkan diri di bawah kakimu, sehingga apa yang dilakukan melalui ibadah puasa ini boleh berkenan di hadapan Engkau. Dan pada pagi ini Tuhan, kami juga menyerahkan buat para undangan, para panitia, dan semua yang ada di tempat ini, kiranya Tuhan akan berikan karunia kesehatan yang luar biasa, sehingga Kau jauhkan dari segala sakit penyakit. Semua kami yang ada di tempat ini merasakan anugerah yang luar biasa, sehingga tidak ada kekurangan suatu apapun ya Bapak. Dan kami percaya Engkau akan membuat acara-acara ini pada tahun depan akan lebih dahsyat lagi, dan kami akan bisa merayakan bersama-sama persatuan dan kesatuan untuk bangsa kami Indonesia tercinta. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah mendengarkan setiap doa dan seruan kami. Kami serahkan segala doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sesembahan kami yang hidup. Haleluya. Matur sebandut untuk doa lintas imannya. Dilanjutkan dengan sesi dari foto bersama untuk panitia, bisa untuk foto bersama. Dan Kak sampai dengan detik ini rasanya kita masih belum percaya bahwa rumah kemanusiaan kami yang sangat sederhana ini kedatangan orang yang begitu dicintai oleh Gus Dur, Presiden Republik Indonesia keempat, yaitu Ibu Dr. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, dan kita bisa bersama-sama dalam kegiatan saling keliling. Semoga dengan pertemuan terakhir ini bukan pertemuan terakhir Ibu, dan kami selalu berdoa untuk Ibu semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kita bisa kembali ke rumah Gus Durian ini bersama-sama dengan Ibu. Oke, Ibu mohon untuk Ibu untuk melihat dan mampir ke rumah lansia kita di Gus Durian 87 Gus Dur Mojokerto. Beginilah kehidupan di rumah lansia kita, ibu-ibu kita, bapak kita, bapak-bapak kita. Oke. Namun Mbak, siapa pertama segala ada berapa? Kali ini harus kami tutup. Semoga para hadirin sekalian dapat mengambil hal baik selama kita berlangsung. Dan juga kami mewakili seluruh panitia dari Rumah Lansia dan Anak Gus Durian Mojokerto 87 Pare Kediri. Mohon maaf jika selama kegiatan ada hal-hal yang kurang berkenan di panjenengan sekalian. Untuk menutup kegiatan selfie bersama Ibu Dr. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid tahun 2024 dengan mengucapkan Alhamdulillah alamin. Dan serangkaian sahur kali ini bersama dengan Ibu Sinta tahun 2024 akan berlanjut di Kota Malang, yaitu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024.